warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sernandini dengan NBI 1112084. Perkenalkan, nama saya Ajeng Prameswari Putri dengan NBI PMM 22008. Pertama-tama, terima kasih untuk Pak Edi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resum hukum politik agraria, di mana yang beranggota pertama Sernandini dengan NBI 1112008 yang kedua Ajeng Prameswari Putri yang dengan BPM 2 2008. Pertama, kami akan membahas mengenal jenis hak atas tanah sebelum UUPA. Indonesia sebagai negara agraris tentu membutuhkan susunan hukum untuk mengatur mengenai keagrarian. Sebelum lahirnya UUPA, Indonesia menganut hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Begitu pula dengan hak atas tanah terdapat dua jenis hukum, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata darat. Yang pertama, di sini saya akan membahas hak atas tanah menurut barat. A. Agindom. Agindom ini adalah hak untuk mempergunakan tanah secara bebas asalkan tidak mengganggu peraturan umum dan juga hak orang lain. Pencabut hak agindom ini dapat dilakukan dengan pembayaran yang layak. Dalam hak agindom terdapat istilah tanah partikelir yang merupakan tanah agindom yang memiliki sebelum UU 1958, di mana tanah ini memiliki hak-hak peraturan. B. Hak erpat, di mana hak untuk menikmati dan menggunakan tanah atau lahan sepenuhnya dan dengan membayar sewa kepada milik lahan. Contohnya adalah hak untuk berkebun atau pertanian besar. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang hukum hak atas tanah menurut hukum adat. Yang pertama, hak tanah yayasan. Yayasan adalah hak seseorang atas tanah karena ia yang untuk pertama kalinya atau leluhur. Ya, B. Tanah Rowito, di mana adalah tanah ini memiliki dikelola oleh warga yang dinikmati secara bergiliran atau tetap berdasarkan syarat tertentu. C. Tanah Gogolan, merupakan tanah pemberian raja atau pemerintah Belanda di Jawa Timur. D. Tanah Titisor, di mana tanah ini merupakan tanah milik desa yang disewakan atau dilelang kepada siapa saja yang ingin menggarapnya. E. Sangan, tanah pemberian raja atau pemerintah Belanda di Klaten. Sedangkan di Jawa Barat ada juga sebutan tanah cacah yang sama dengan tanah gogolan dan tanah sangan. Lalu ada tanah bengkok, di mana tanah bengkok ini diberikan kepada aparat desa yang sedang memerintah dan dianggap sebagai upah. Selanjutnya ada tanah yang bebas pajak yang disebut dengan tanah perdikan. Lalu ada hak anggaduh, di mana hak ini digunakan untuk memakai tanah milik raja. Lalu ada tanah kesultanan, di mana tanah ini masih sepenuhnya wewenang dari pihak keraton dan belum diberikan kepada pemerintah desa ataupun warga. Lalu ada yang disebut dengan tanah kesultanan, di mana tanah ini merupakan tanah yang sepenuhnya milik dari keraton atau kerajaan. Selanjutnya ada tanah mahkota, di mana tanah ini tidak dapat diwariskan dan merupakan identitas dari Ngayogyakarta. Yang terakhir adalah Ganggam Baun Tua, di mana ini merupakan pembagian harta pusaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak milik, di mana hak milik ini merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh orang lain atas tanah. Selain itu, hak milik ini adalah hak yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan perbedaan antara hak guna bangunan dan hak pengelolaan. Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, biasanya dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun, mengingat dengan kegunaannya. Lalu hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara, di mana kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Di mana hak ini didasarkan pada Pasal 67 ayat 1 dan 2 PMN AKBPN nomor 9 tahun 1999.
Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.